Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkiyanti Sofyan dengan NPM 10070216029. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Penerapan Pengendalian Kualitas Produk Paving Block dengan menggunakan metode Total Quality Engineering. Studi kasus CV Herlina Putra Tasikmalaya. CV Herlina Putra Tasikmalaya merupakan perusahaan home industri yang bergerak di bidang industri manufaktur material bangunan yang beralamat di Jalan Raya Raja Polah Kilometer 10, Desa Mekarwangi, Cidahu, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Produk paving block banyak digunakan serta dapat membantu aktivitas manusia, diantaranya proyek pemerintah, misalnya pelataran kantor, rest area, trotoar, kemudian proyek swasta, misalnya pelataran mall, supermarket, lalu proyek pribadi, misalnya halaman rumah dan taman. Batas kecacatan yang diinginkan adalah 1%. Dari hasil penelitian langsung selama 1 bulan, kenyataannya melebihi persentase batas kecacatan yang diinginkan oleh perusahaan. Hal tersebut menyebabkan perusahaan harus menambah biaya produksi karena harus melakukan penanganan rework dan kualitas produk pun berbeda. Faktor tersebut disebabkan oleh adanya human error pada proses penerisan dan proses pengeringan. Adapun tujuan penelitian yaitu 1. Penentukan tingkat kecacatan dan jenis kecacatan yang terjadi pada produk paving block. Kedua, mengidentifikasi dan menganalisis faktor penyebab kecacatan produk paving block. Ketiga, merancang perbaikan kualitas produk paving block dengan menggunakan metode TQE. Berikut adalah produk paving block di CV Herlina Putra Tasikmalaya. Adapun bahan bakunya yaitu terdiri dari 1 semen, 2 pasir, 3 abu batu. Kemudian data hasil penelitian jumlah cacat produk paving block selama 1 bulan pada bulan Oktober 2020 yang dapat dilihat. Adapun contoh produk cacatnya yaitu ada cacat patah, pecah, dan bentuk tidak sempurna. Landasan teori. Berikut yang berkaitan dengan penelitian yaitu kualitas, pengendalian kualitas, dan total quality engineering. Dalam metode TQE terdapat 6 faktor yang terdiri dari desain produk, kedua klasifikasi jenis cacat, ketiga proses produksi, keempat pengendalian material, kelima dokumentasi produk, dan yang keenam pemeriksaan pengendalian kualitas. Sevantus yang terdiri dari 7 alat untuk membantu pemecahan masalah yaitu yang pertama lembar pemeriksaan, stratifikasi, diagram histogram, peta kendali, diagram pencar, diagram Pareto, dan fishbone. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, desain produk untuk lebih menarik dan jelas dibuatkan dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Kedua, klasifikasi jenis cacat. Di sini untuk jenis cacat patah, pecah, dan bentuk tidak sempurna diklasifikasikan dengan jenis cacat kritikal karakteristik. Artinya cacat jenis ini dapat di-rework dengan penanganan khusus. Kemudian yang ketiga, proses produksi. Untuk lebih mudah dalam melakukan proses produksi, maka dibuatkan dengan peta proses operasi. Kemudian keempat, pengendalian material. Untuk lebih mudah dalam melakukan pengendalian material mulai dari pemasok hingga stasiun pengaduk dengan menggunakan diagram swimlane. 5. Dokumentasi produk. Di sini menggunakan form load traceability yaitu data cacat dan untuk mengetahui status produk cacatnya. Kemudian form material review board atau MRB untuk mengetahui penanganan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Keenam, pemeriksaan dan pengendalian kualitas menggunakan Sevantus. Yang pertama, stratifikasi untuk mengelompokkan data kerusakan fenomena sebab akibat ke dalam kelompok yang mempunyai karakteristik atau kelompok yang sama yang dapat dilihat. 1. Kode cacat A yaitu kondisi cacat patah, jumlah cacat 284. Kode cacat B kondisi pecah, jumlah cacatnya 319. Kode cacat C kondisi cacat bentuk tidak sempurna, jumlah cacatnya 210. Kedua, checksheet. Checksheet di sini untuk menuliskan atau mendata kriteria cacat dan jumlah cacat yang diperiksa. Kemudian yang ketiga, diagram Pareto. Diagram Pareto di sini untuk menunjukkan dan atau untuk mengetahui cacat mana yang paling tinggi, yaitu di sini cacat yang paling tinggi itu dikategorikan pada cacat pecah dan patah. Kemudian diagram histogram. Pada diagram histogram untuk mengetahui cacat mana yang paling tinggi dan cacat mana yang paling rendah. Di sini cacat yang paling tinggi yaitu pada tanggal 6 dan cacat yang paling rendah yaitu pada tanggal 11. Kemudian peta kendali. Di sini peta kendali cacat pecah, patah, dan bentuk tidak sempurna yaitu di luar batas kendali atas dan batas kendali bawah yang mana harus dilakukan pengendalian kualitas. Kemudian scatter diagram.
Di sini jumlah produk cacat dengan tanggal tidak ada hubungan karena data tersebut menyebar. Kemudian fishbone. Di sini fishbone cacat pecah, patah dan bentuk tidak sempurna. Faktor penyebabnya yaitu manusia, material, mesin, metode dan lingkungan. Yang mana pada manusia operator kurang teliti dalam bekerja, operator kelelahan. Kemudian material, bahan kurang berkualitas, pemilihan bahan baku tidak selektif. Kemudian mesin sering digunakan, kadang mesin macet pada saat pencetakan. Metode, tidak ada SOP infeksi material, cara kerja komposisi pemberian bahan baku tidak sesuai atau kurang tepat. Kemudian pada lingkungan, suasana hujan. Kesimpulan dan saran. 1. Kesimpulan, tingkat kecacatan sesuai data yang telah dihitung, persentase kecacatan produk popping block rata-rata 5,70%. Penyebab kecacatan pada produk popping block berdasarkan faktor manusia, material, mesin, metode, dan lingkungan. Rekomendasi perbaikan yang telah dibuat adalah perancangan SOP pencampuran bahan, SOP foam LT, serta foam MRB, dan SOP alat pengendalian kualitas untuk penerapan di perusahaan. Berdasarkan hasil dari analisis 5W1H adalah bahwa popping block perlu perbaikan campuran bahan. Adapun saran yang perlu diberikan oleh perusahaan yaitu 1. Perusahaan perlu memberikan pelatihan pada para pekerja untuk pelaksanaan dari SOP yang peneliti buat. 2. Perusahaan perlu sosialisasi SOP untuk menguji SOP di lapangan. 3. Perusahaan disarankan untuk menganalisis atau melakukan tindak lanjut perbaikan terhadap faktor TKI yang lainnya dalam penelitian selanjutnya. 4. Perusahaan disarankan melakukan pemeriksaan produk, tidak harus produk tersebut sudah jadi lalu diperiksa, akan tetapi lakukan pemeriksaan di setiap proses produksi agar kesalahan dan kecacatan dapat dihindari. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam menjelaskan presentasi hasil penelitian saya terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.